Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau ngulas SOP tentang ini duplex ya. Cara penyetorannya. Perhatikan ya. Ada duplex, ada minuman kotak, ada kemasan-kemasan produk ya. Oke, kita simak ya. Nah, untuk yang tetra pack itu di kondisinya seperti ini ya, dicuci bersih ya, dibuka seperti ini ya. Lalu digepengkan, jangan posisinya masih begini, itu juga jangan, supaya kami tidak susah-susah lagi untuk menggepengkannya. Tolong dikerjasamanya dari awal, dari rumah sudah digepengkan ya, seperti ini digepengkan. Yang besar pun juga sama ya, dicuci dulu pakai sabun. Bahkan tadi masih ada ya yang masih tutupnya seperti ini, lalu ternyata dibuka itu masih banyak lemak susunya yang membuat itu bau sekali. Jadi minta tolong ya, karena ini tidak termasuk sampah tertolak, jadi warga harap ikuti SOP kami, karena ini kami tetap hargai, bisa dijual ya ke kami di bank sampah karena akan dimanfaatkan. Jadi tolong next posisinya jangan begini, tapi sudah seperti ini ya, dikelet atau digunting, lalu dicuci, lalu dikeringkan dan digepengkan seperti ini. Lalu box makanan ya, maaf ya, sudah di sini sih. Box makanan seperti ini nih, biasanya di box makanan yang ini juga dalam keadaan sudah dibuka ya. Jadi sudah gini, sudah rapi. Jadi kalau bisa dikumpulkan saja dulu di rumah supaya pada saat disetorkan sudah dalam keadaan begini. Nanti kami timbang atau dicatatnya itu tersendiri. Jadi bukan kardus mix atau kardus campur, tapi duplex. Oke ya, tapi kalau dicampur nanti ya artinya harga campuran gitu ya. Kalau ini harganya tersendiri, jadi warga bisa mengumpulkannya seperti ini langsung. Ini semuanya duplex ya, duplex itu yang ini loh. Nah yang gini-gini, kalau kardus yang beda ya, seperti ini kardus. Nah ini kardus juga dalam keadaan, sorry ini bukan kardus, salah naruh. Ini ada orang salah naruh, ini bukan di sini tapi di sini ya. Pindahkan ke yang sama-sama duplex. Sampah makanan gini, ini benar sudah dicuci dulu dia, lalu digepengkan. Jadi ini dibuka ya. Jadi dalam keadaan masih bentuk kotak, jangan ya. Tolong bantu kami karena kami juga keterbatasan tenaga. Jadi warga sudah mengumpulkan dalam keadaan seperti ini, sudah digepengkan, sudah ini. Apalagi sudah diikat-ikat seperti ini. Sesuai dengan ininya ya, kategorinya ya, jangan dicampur dengan sampah, jangan dicampur dengan dus. Tapi tersendiri seperti ini, namanya duplex, yang ini dus. Oke ya. Sekian, terima kasih. Lalu juga ini juga boleh, dan ini juga kalau memang bisa dikumpulkan dulu baru diikat dulu. Kalau begini nih dikumpulkan, tidak dipisah istilahnya, dalam satu misalnya seperti ini. Warga ngumpulinnya seperti ini. Dan ini ternyata di dalamnya campur. Artinya ini kardus campur ya, atau kertas campur kami ininya. Nanti ada satu harga yang artinya harga gabungan ya. Tapi kalau jika satu-satu seperti ini, diikat satu-satu seperti ini, warga juga menimbangnya langsung ya. Jadi jangan kami yang minta tolong dipisahin. Nah, langsung otomatis ketika datang dikeluarkan dari kantong sini misalnya ya, terus sudah diikat-ikat, baru warga sendiri yang taruh di atas penimbangan dan bilang ini kardus, ini duplex gitu ya. Jadi nanti dicatatnya harga satuan, istilahnya kategori satuan. Tapi jika seperti ini langsung dan memang tercampur ya, ini ada duplex, ada kardus, ini artinya sampah kertas atau kardus gabungan. Oke ya. Hal yang sama seperti ini kalau mau dipisahkan seperti ini berarti sama-sama putih ya. Semua harus dicuci dulu ya, dicuci, dibuka, dipisahkan dari label dan juga tutupnya. Dan juga yang warna-warni seperti ini. Mungkin ini untuk fixnya untuk tim koordinator ya, yang per RT itu dikoordinasikan. Kalau mungkin ada sabah pribadi ya harus nunggu banyak dulu ya. Tapi kalau misalnya kolektor dari grup itu ada koordinatornya, ini akan lebih mudah ya, karena kan berarti dia akan nunggu dulu sampai banyak baru disetorkan per kategori seperti ini. Yang berwarna campur saja, untuk saat ini tetap campur aja dulu. Untuk warna hijau, ada biru, campur saja. Jadi ini adalah kategori berwarna, ada coklat gitu. Nah kalau ini kategori putih. Nah sedangkan yang ini kategori yang bening. Nah yang bening tetap ya, SOP-nya yang lunak ya. Yang lunak itu diposisikan seperti ini. Jadi dia muat banyak seperti ini. Ya, ini RT 8, terima kasih ya sekali lagi selalu mentaati SOP terbaru. Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasamanya. Dia memaksimalkan di lunak itu bisa di press sampai seperti ini, ditekuk sampai seperti ini. Mereka melakukannya. Terima kasih ya koordinator, warganya mungkin, dan juga perangkat RT dan perangkat
warganya yang kerjasamanya dan juga kekompakannya. Terima kasih. Untuk yang kaleng, sekarang kategori logam dan kaleng lah ya. Ini logam dan kaleng memang satu keranjang yang sama, tapi ini tuh ada perbedaannya. Ini kaleng, nah ini adalah aluminium. Jadi jika warga sudah memilahnya antara aluminium dan juga kaleng, saya sarankan sama-sama dipisah, karena ini akan dihitung atau ditulis, distorekannya itu, dicatatnya itu yaitu kategori aluminium. Oke, aluminium semuanya yang ini ya nih, yang mudah apalagi udah seperti ini. Nah, udah digepengkan lah segepeng mungkin, itu bisa disetorkan jadi lebih ringkas gitu ya. Nah, ini bisa bisa dikumpulkan dulu pakai wadah tersendiri nih seperti ini. Ini aluminium. Nah, ini yang kaleng mungkin kalau ukuran terlalu besar ya sudah nggak begini. Tapi kalau misalnya jadi dari awal, ini ada yang belum dimasukin. Jadi dari awal datang sudah dikategorikan. Ini sih saya juga masih ambigu ya, ini tuh wah ini kotor ya, maaf ya, ini nggak boleh ya harusnya ya. Cuma alhamdulillahnya nggak bau, dan juga ini cuma ini setelah minum ya, setelah konsumsi itu langsung dikocok-kocok, jadi tidak ada yang menempel, jadi tidak sempat ya kandungan si susunya itu menempel di sini. Jadi itu lebih mudah larut di air, langsung dibersihkan, langsung kasih cairan sabun sedikit aja gitu, jadi supaya dia tidak bau susunya. Aluminium dan kaleng. Nah, jika besi, ya besi tersendiri saja itu juga bisa ya. Kalau mau dikategorikan atau dicatat berbeda, besinya dipisahkan juga ya. Kategori besi ya, ini saya juga kurang tahu, ini aluminium itu besi jatuhnya atau logam, ini besi kan, besi itu. Oke ya. Lalu plastik bersih di sini untuk sementara, untuk saat ini deh, terakhir ya, saya tidak tahu ada kelanjutannya bagaimana kelanjutannya, tapi kalau saya pribadi, saya hanya akan menerima plastik yang sifatnya plastik beras seperti ini, karena kalau saya akan memanfaatkannya menjadi media kompos, media hasilan kompos, atau jadinya media tanam ya, media tanam. Jadi warga selanjutnya hanya saya terima untuk yang sifatnya ini enggak nih, ini sebenarnya enggak, ini mereka mungkin naruh sendiri ya, ini enggak ya warga, ini enggak nih. Kalau mau diterima ya itu tadi di dalam keadaan dicacah seperti ini. Karena ini tipis ya, mau dijadiin tas itu juga tidak bisa. Dan kalau yang ini pun juga kecil, saya kurang tahu, soalnya itu bukan bagian saya ya. Cuma kemarin waktu awal prosedurnya begitu, sekarang saya perbaiki proseduralnya. Jadi lebih utama yang diterima untuk kategori plastik bersih, yaitu plastik ini, segala macam merek dari beras ya. Nah, beras ada bening juga boleh, pokoknya mau ada merek seperti ini boleh ya. Ini seperti ini, mau berapa kilo pun boleh. Bening itu seperti ada contohnya ya. Iya, saya kurang tahu ini soalnya tidak diambil sama orang yang bersangkutan. Jadi tolong, saya tidak punya tempat lagi di dalam rumah ini. Jadi tidak boleh ada yang ini lagi ya. Untuk plastik bersih ini tolong ya, sifatnya plastik beras aja, kemasan beras ya. Terima kasih. Nah, kemasan beras seperti ini bisa ya, boleh ya, yang bening ini. Oke ya.